Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Helmi Denada Ari Sandi. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan kali ini, kemarin ada beberapa yang bertanya, coba dong dibahas tipe-tipe kepribadian satu persatu. Oke, saya akan bahas. Yang pertama, saya tertarik untuk ngebahas tentang tipe kepribadian ESFJ. Nah, seperti apa? ESFJ memiliki urutan fungsi kognitif, yaitu V-C-N-T, extrovert feeling, introvert intuition, extrovert intuition, dan juga introvert thinking di fungsi keempat inferiornya. Jadi seperti ini. Fungsi dominannya FE, tipe orang ESFJ itu dia sangat menyukai harmoni, menyukai suka membantu orang, berbuat baik kepada orang lain. Kalau dalam tim dia selalu memenuhi kebutuhan tim. Pokoknya dia tuh sangat senang dengan koneksi antar pribadi. Perasaan di luar dirinya. Dia ingin teman-temannya senang, dia ingin orang yang dia tolong senang. Nah, ini terkait sama juga dengan tipe profesi apa yang biasanya cocok dengan ESFJ. Well, ESFJ itu disebut juga sebagai the consul atau orang yang suka menghubungkan orang. The consul suka menghubungkan orang lain satu dengan yang lainnya. Nah, ESFJ ini disebut juga dia yang menggemaskan tetapi banyak mengoceh, ya. Di antara semua karakter, siapakah yang paling suka bersosialisasi dan bisa mendapat energi dengan cara berinteraksi dengan orang lain? Dialah ESFJ. ESFJ memang bukan tipe kepribadian yang karismatik dan elegan, tapi dia selalu mendapat peran yang sangat dibutuhkan dimanapun dia berada. Ketika gurunya sedang berbicara di kelas, dia akan menjadi yang paling keras memberikan reaksi. Di pesta atau di pertemuan, dialah orang yang bisa mencairkan suasana dengan baik. Di kantor, dia tidak hanya bekerja dengan terampil, tapi juga aktif memberikan pelayanan. Dia juga bisa memahami kehidupan pribadi rekan-rekannya. Teman-teman pernah nggak punya kenalan atau sahabat atau teman, entah di sekolah, di kampus, di tempat kerja, yang dia itu baik banget, suka ngebantu orang, dia itu orangnya talkative, gambaran seorang extrovert yang suka banyak bicara, kemudian suka ngebantu dengan tulus, suka tiba-tiba ngasih hadiah, pokoknya baik banget. Dialah biasanya ESFJ. Selain itu, karena berperasaan halus dan suka menolong, dia bisa membantu orang lain dengan serius, seperti mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Terkadang karena perhatiannya terlalu berlebihan, orang lain merasa tidak enak dan menjadi terganggu. Kadang beberapa kasus saya punya teman ESFJ, dia ngaku sendiri ke saya kalau dia itu ngerasa disalahpahami sama cewek. Ketika dia baik hati, misalnya menawarkan untuk dijemput, untuk dibantu ini itu, dia sampai beberapa kali di WA ditanyakan, karena usianya udah cukup dewasa ya, hampir ya awal-awal dewasa, ditanyakan, kamu sebenarnya baik ke aku itu karena ada sesuatu niat tertentu atau hanya baik pada umumnya gitu. Dia ingin tahu jadwal orang lain secara mendetail dan ingin tahu hingga hal terkecil, sering menghubungi untuk menanyakan kabar dan juga menuturkan kisahnya sendiri serta cerita orang-orang di sekitarnya. Dia sangat senang bila ada seseorang yang berterima kasih karena bantuan yang diberikan. Bisa jadi hal yang paling ditakuti ESFJ adalah dengan renggangnya hubungan dengan orang lain. Karakter ini paling memiliki rasa aman dan nyaman ketika berada dalam relasi sosial yang baik. Ciri khas lain dari karakter ini adalah pemikirannya yang teguh bahwa semua di dunia ini, semua orang harus bertindak baik. Ini bukanlah keinginan individual, melainkan merupakan aturan sosial. Dia sangat memperdulikan prinsip dan menganggap mentaati peraturan adalah hal yang sangat penting.
Dengan kata lain, dialah orang yang selalu merasa sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya. Karena itulah, dia akan menasihati orang yang tidak taat aturan. Dia tidak ragu memutuskan hubungan dengan orang yang dianggapnya tidak bertanggung jawab. ESFJ memang sangat mementingkan relasi baik dengan sesamanya. Tapi, khusus untuk hal ini, dia sangat tegas. Nah, hati dan kepedulian dari ESFJ sangat tulus, baik, tapi tanggung jawab terhadap organisasi juga sangat tinggi. Dia mengarahkan seluruh upaya agar bisa memahami orang lain dan tidak ragu mengulurkan bantuan dengan caranya sendiri, sehingga dia begitu sering menolong orang lain. Terkadang hal ini membuatnya dianggap sebagai pengganggu. ESFJ juga memiliki ciri khas lain, yaitu lebih berfokus kepada kenyataan dan mampu menyelesaikan pekerjaan secara lihai. Dia memiliki kemiripan dengan karakter ESTJ yang ahli dalam perencanaan serta menjalankan dengan teliti dan giat. Bedanya, ESTJ berfokus pada pekerjaan, sementara ESFJ lebih berfokus pada relasi sosial, hubungan antar pribadi tadi. Karakter yang menggambarkan ESFJ yang sangat baik adalah Putri Salju. Pernah nonton film Putri Salju ya? Yang dia sangat baik kepada kurcaci-kurcaci, rekan-rekannya. Putri Salju yang awalnya hanyalah orang asing berubah menjadi orang yang pandai bekerja dan memimpin setelah tinggal bersama 7 kurcaci. Pada akhirnya dia menikah dengan sang pangeran dan mendapatkan keluarga serta posisi yang stabil. Namun, karena hatinya yang terlalu lemah, dia tanpa ragu memakan buah yang sudah diracuni oleh nenek sihir. Kita bisa melihat jelas sisi karakter ESFJ yang terfokus kepada dunia nyata, rajin, penuh dengan kehangatan, serta kelembutan hati melalui karakter Putri Salju. Hal terpenting bagi ESFJ adalah keluarga dan kehidupan sosial, dan dia mencari rasa damai dan kestabilan di dalamnya. Sifat perhatian, simpati, serta kemampuan bersosialisasi yang merupakan bakat alaminya itu bukanlah sesuatu yang sengaja dilakukan atau diinginkannya. ESFJ tidak pernah mempunyai keinginan yang melewati batas dan sangat ingin hidup harmonis bersama orang yang dia cintai. Singkatnya, karakter ESFJ ini seperti orang yang aktif bersosialisasi, pintar merawat hubungan, pintar merawat orang lain, dan sangat ramah seperti seorang pengasuh. Tetapi ketika dilihat lebih dalam lagi, dia adalah sosok yang bukan sekadar melindungi, tetapi juga pandai dalam bekerja secara efektif seperti Nyonya Besar. Tokoh terkenal yang berkarakter ESFJ adalah pembawa acara terkenal Larry King dan Barbara Walters dari Amerika Serikat, Pangeran William dari Inggris, dan aktris Anne Hathaway. Sedangkan karakter fiktif ESTJ adalah Bilbo Baggins dari novel Lord of the Rings, Woody and Toy Story, Woody dari film Toy Story, dan masih banyak lagi. Gimana teman-teman ESFJ? Apakah kalian merasa relate? Tulis di kolom komentar, dan apa pendapat kalian, atau mungkin pernah bertemu dengan teman-teman atau orang yang berkarakter ESFJ, boleh banget di-share di kolom komentar. Terima kasih untuk tipe kepribadian ESFJ. Sampai sini dulu. Saya akan sambung dengan topik-topik lainnya seperti kekurangan dari ESFJ dan sebagainya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.